nanti aku foto sendiri. Oke. Jadi dulu pakai Bluetooth ya, pakai tripod. Oh iya. Iya, nggak ada yang fotoin. Jadi tak gitu ya. Nah, bener. Iya dari jauh. Jadi modelnya aku yang motoin juga sendiri gitu. Oh. Sampai sekarang bahkan penjualan kita udah sampai ke mancanegara. Wow. Nah, kebetulan kita saat ini di Womenwear ada kegiatan Womenwear Peduli dan itu continue. Insya Allah minta doanya dari teman-teman semuanya semoga lancar supaya penjualan Womenwear semakin banyak dan Amin. semakin banyak rumah yang kita renovasi. Wow. Ya, jadi itu rutin insya Allah. Saat ini sih targetnya setahun satu rumah. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir. Gak usah khawatir ya. Yes, gak usah khawatir, yang penting konsisten. Ya, jadi nggak usah khawatir, aduh saya nggak punya uang nih, nggak punya modal besar nih gitu kan. Jadi yang pertama sih sebenarnya harus yakin, mental dulu yang dikuatin, mental yang kuatin, percaya diri ya, dan jangan pernah menyerah. Kalian harus coba terus. Jadi kalau misalnya orang usaha itu, kalau udah berjalan udah coming soon nih kayak tadi, terusin, jangan coming soon-nya doang. Bener, coming soon doang. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ya. Buka boleh. 1, 2, 3. Apa tuh? Oh my god. Serius nih. Apa itu? Ini serius ada. Serius. Halo sobat kita, balik lagi barengan sama Zelvin di Ruang Kita Bebas Bicara. Dan kalau misalkan udah ada Zelvin dan juga masih stay juga di Horizon Ultima Ratu Serang yang selalu mensponsori dan juga mensupport dari Ruang Kita Podcast. Dan episode kali ini luar biasa, kita kedatangan Wonder Woman. Dan ini punya brand yang sangat besar sekali di Kota Serang. Dan nanti kita bakalan kulik juga latar belakangnya seperti apa. Terus juga nanti ada apa aja sih di brandnya ini, mungkin ada promo mungkin atau mungkin bisa dibeli di mana. Jadi kita bakalan tanya-tanya. Jadi langsung saja ini dia tanpa berlama-lama mari kita sebut ada Malvika Amalia, owner dari Womenwear. Terima kasih Mbak Vika atas waktu dan juga kesempatannya udah mampir dan juga ngobrol-ngobrol di Ruang Kita Podcast. Siap. Luar biasa, cantik banget loh Mbak. Terima kasih. Hari ini kuning-kuning temanya apa Mbak? Iya, biar cerah aja ya. Biar cerah aja ya, betul ya. Seperti cuaca hari ini ya. Cuaca hari ini betul. Ini Kota Serang lagi mentereng-menterengnya nih sobat kita ya. Oke. Sebelum kita masuk ke apa ya bisa dibilang juga brandnya ini Womenwear. Zelvin yakin juga banyak orang Serang dan juga khususnya teman-teman bukan cuma di Serang doang, Cilegon mungkin bahkan Banten yang udah tahu sama brand ini. Awal mulanya gimana sih Teh sampai akhirnya bisa terjun ke dunia apa bisa kita bilang brand fashion iya gitu. Apakah memang ada basic desainer ataukah memang suka aja pak berfashion atau gimana awal mulanya Teh? Bisa diceritain nggak Teh Vika? Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan aku Malvika Amalia, biasa dipanggil Vika. Jadi terima kasih banget nih buat teman-teman yang udah undang aku ke sini. Jadi insya Allah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya, ngobrol santai. Aku mau mungkin sedikit banyak menjelaskan perjalanan Womenwear dari dulu mulai pertama kali sampai ada di titik sekarang. Jadi sebenarnya dulu itu kalau nama Womenwear sendiri ya dia hadir tuh di 2015. Tapi sebelum itu aku ada cerita sedikit kenapa sih aku sampai jadi seorang pengusaha gitu ya. Karena memang basically sih sebenarnya aku bukan desainer gitu. Basicnya nggak desainer nih? Bukan desainer, bener. Jadi kalau sekolah itu aku perhotelan, terus aku sempat kuliah juga ngambil sastra Jepang, dan sekarang terjun di dunia fashion. Yang sangat nggak nyambung sekali. Betul. Awalnya perhotelan, terus masuk ke sastra Jepang. Betul. Enggak, dari kecil cita-citanya apa sih sebenarnya Teh Vika? Enggak, jadi sebenarnya kalau namanya dulu ya anak-anak jadi kalau ditanya cita-cita tuh suka berubah-ubah gitu. Bener. Pas SD pengen jadi pramugari gitu kan. Terus nanti pengen jadi guru gitu. Nah kemudian pas sekolah tuh aku sebenarnya simple aja. Aku pengen kerja di luar negeri. Gitu aja. Gitu. Nah luar negerinya tuh tepatnya di Jepang. Karena aku suka orang-orang Jepang, suka kebiasaan yang ada di Jepang, disiplin itu aku suka banget. Kulturnya ya? Iya, itu cita-cita aku sebenarnya. Cita-cita sebenarnya itu? Cita-cita sebenarnya betul. Nah, jadi karena memang basically pun aku bukan dari keluarga berada gitu ya, keluarga yang pas-pasan. Saat itu pun aku kuliah di cover full beasiswa dari pemerintah karena memang
apa ya, aku prihatin juga ya. Karena jadi aku mencari sebaik mungkin apa sih gitu yang supaya tidak membebankan orang tua gitu. Nah, kemudian karena waktu itu kuliah aku di Jakarta, yang cukup jauh gitu ya, ibaratnya kita merantau. Dan uang jajan itu pas-pasan. Betul. Anak kos nih. Iya, anak kos banget. Aku pernah makan tuh pakai kerupuk aja ya. Kerupuk doang? Iya, pakai kerupuk, nasi putih kerupuk only. Wow. Apalagi kalau udah akhir-akhir minggu gitu ya, uang udah tipis dan tiap hari tuh makan warteg. Wow. Ya. Jadi tiap hari makan warteg depan kampus. Nah dari situ aku lihat karena teman-teman pun udah mulai ada yang punya laptop gitu kan. Aku nggak punya tuh waktu itu. Mau minta ke orang tua kan susah ya. Akhirnya aku pun berpikir gimana caranya buat dapetin uang tambahan gitu. Nah pada saat itu aku mengisi waktu-waktu kuliah yang kadang kan kuliah itu kan nggak full ya, nggak full seharian, ada waktu kosong. Aku isi dengan aku pergi keliling ke Jakarta, ke pasar-pasar di Jakarta, ke ASMK, ke Tanah Abang, ke ITC Mangga 2. Itu aku cari pernak-pernik kayak gelang-gelang yang murah-murah, yang dari sana tuh belinya cuma 3.000, aku jual 5.000 kayak gitu. Karena kan nggak punya modal yang besar kan. Dari situ pokoknya itu semuanya aku jualin. Apa aja yang teman-teman aku pengen, aku jualin. Dari jam tangan, gorden gitu ya, pokoknya apapun aku jualin. Nah dari situ aku berpikir kayaknya nggak mungkin semuanya aku jualin gitu kan, karena terlalu too much, banyak banget. Aku pikir apa yang kira-kira awet, terus sesuai dengan passion aku gitu. Karena aku suka fashion. Dulu tuh suka banget mix and match baju. Jadi zaman SD kalau aku punya baju yang kegedean itu aku jahit sendiri. Aku gunting sendiri. Dirombak-rombak sendiri. Oh dari dulu udah ini ya, udah ada kreatifnya gitu loh sobat kita. Iya benar. Karena aku suka baju yang maksudnya pas di badan aku gitu ya. Jadi aku rombak-rombak sendiri. Mungkin dari situ ya udah mulai muncul nih ketertarikan aku ke dunia fashion. Akhirnya aku fokusin di fashion. Fokusin di fashion. Tapi ya itu dengan modal yang seadanya gitu. Nah, sekitar tahun 2014-an itu aku udah mulai menikah ya. 2013 aku menikah. Dan 2014 itu aku udah mulai menambahkan modal di jualan aku itu. Aku juga pernah punya toko di Pasar Rau 1 tahun. Ya. Awal-awal sepi banget. Namanya baru ya. Betul. Sepi, benar-benar sepi banget. Terus ya udahlah sampai kita nombokin bayar karyawan kayak gitu. Cuman lama-lama di akhir mau habis kontrak mulai berdatangan pelanggan-pelanggan tuh karena ada yang cocok dengan modelnya gitu. Nah saat itu karena uang pas-pasan, kayaknya boro-boro megang 10 juta enggak deh kayaknya. Berapa waktu itu Mbak sebulan? Enggak nyampe yang 5 juta itu. Enggak nyampe juga sebulan? Wow. Enggak nyampe, cuma kecil banget. Pada tahun itu kan memang belum terlalu mahal seperti sekarang ya. Betul. Belum seperti sekarang, jadi uang segitu masih cukup lah. Saya pun waktu itu masih belanja di pasar di Tanah Abang, masih yang 1 kantong, 2 kantong kayak gitu ya. Nah pas belanja pun saya nggak punya mobil, jadi tiap kali belanja tuh naiknya umum. Naik bus, naik ojek, naik bajai, pokoknya semua kendaraan udah dicobain. Naik bajai, itu udah dicobain semuanya. Naik kambing belum dong, pasti naik kambing. Nggak sampai ya naik kambing. Itu bukan kendaraan. Apa tuh? Iya sih. Oh iya sih kalau kambing bukan kendaraan. Ya. Jadi semuanya aku coba tuh ya waktu itu karena memang uang tuh pas-pasan. Tapi aku basically memang disiplin. Aku selalu disiplin dari mulai waktu, keuangan itu aku disiplin banget. Jadi aku tiap kali belanja ke Tanah Abang itu aku selalu buat laporan keuangannya manual. Jadi uang keluar 1.000, 2.000, 3.000 pun aku catat. Sedetail itu Mbak? Iya, sedetail itu. Jadi kayak bayar parkir 2.000 itu aku catat di situ. Terus bayar ojek, terus aku makan di warteg gitu kan berapa, beli minum, ini pokoknya semua dicatat. Nah itu tuh buat jadi catatan aku, pengeluaran aku berapa sih dan berapa sih yang harus didapatkan supaya balance, supaya tidak sampai rugi lah istilahnya. Iya gitu. Jadi pengeluaran tidak sampai melebihi gitu ya pemasukan. Nah dari situ
Terus kalau dibilang perjalanan sih alhamdulillah dari awal itu seperti tangga ya. Jadi syukur-syukur ya. Jadi jangan sampai nauzubillah nggak ada yang pernah anjlok banget itu enggak. Cuman memang bertahap, semuanya bertahap. Jadi memang dari situ mulainya karena dulu itu aku nggak boleh kerja di luar, nggak boleh. Jadi harus di rumah, harus di rumah. Nah akhirnya untuk mengisi kekosongan itu ngapain ya gitu. Nah aku fokusin di jualan. Sebenarnya dulunya iseng doang tuh ya awal mulanya ya. Iya, untuk mengisi kekosongan itu. Cuma karena basicnya disiplin, jadi kok lama-lama kayak makin gede gitu ya. Yang tadinya omset tuh cuma 2 juta, 3 juta, sampai yang 10 juta, sampai yang menyentuh angka 12 juta itu zaman dulu tuh kayak, gila gede banget sih gitu ya. Itu dulu ya. Mungkin kalau sekarang 10 kali lipatnya 10 kali lipatnya. Iya, wah kok bisa sampai segini ya gitu. Sampai mulai pengiriman, ada yang keluar kota, terus udah mulai banyak keluar kota. Aku sampai yang hujan-hujanan, kepanasan naik motor, nganterin paket 1 biji, nganterin paket ke ekspedisi, terus COD-an sama teman gitu kan, dianterin ke rumahnya satu-satu. Itu dulu sampai bener-bener basah kuyup kehujanan tuh udah pernah banget. Pernah banget ya. Jadi udah pernah banget. Nah, terus aku tuh disiplin waktu. Jadi setiap menit, setiap detiknya tuh semuanya harus bermanfaat gitu. Jadi dari dulu aku selalu maintain waktu aku dari mulai bangun tidur jam 5 subuh kan, sholat, beres-beres rumah 1 jam, terus dari situ aku mulai setrika baju yang mau dipakai hari itu. Mau difoto, dari mulai setrika terus nanti aku foto sendiri. Jadi dulu pakai bluetooth ya, pakai tripod. Iya, nggak ada yang fotoin. Jadi tak gitu ya. Iya dari jauh. Jadi modelnya aku yang motoin juga sendiri gitu. Iya. Waduh. Itu di depan rumah. Mungkin kalau teman-teman yang tahu womanwear itu pasti tahu banget. Tahu banget. Yang dulu satu komplek ya sama aku itu pasti tahu banget. Jadi biasanya Tevika foto di depan rumah. Di depan rumah ya. Gak ada studio dulu dia, kasihan. Kalau nggak di rumah tetangga yang kosong. Kalau di rumah tetangga? Iya. Ya Allah, temanya horor apa gimana rumah kosong tuh? Iya, karena kan tetangga komplek kan biasanya ada yang kosong gitu kan. Nah aku cari yang spotnya bagus gitu. Aku biasa foto gitu. Jadi kalau orangnya udah dateng, aku pindah lagi gitu, nyari spot lain. Luar biasa. Berarti memang dari awal tuh bukan gujuk-gujuk langsung langsung hebat gitu ya. Tapi ada prosesnya gitu ya. Ada prosesnya. Oke. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tevika dong. Sebelum kita lanjut lagi, Tevika, ini kayaknya ada yang pengen masuk dulu dari tadi. Warnanya cerah banget nih kayaknya nih ya. Kayak baju aku hari ini. Halo, apa aja ini Mbak? Ini kita ada vanili matcha mocktail sama orange juice. Vanili matcha mocktail dan juga orange juice. Makasih Mbak Keira. Berapa harganya Mbak? Untuk vanili matcha mocktail itu di harga 55 dengan net. Kalau orange juice itu di harga 45 dengan plus. Luar biasa. Terima kasih ya Mbak. Thank you Mbak. Mbak Vika, ayo kita cicipi dulu biar tidak terlalu. Biasa kalau ngobrol panjang tuh butuh air gitu Mbak. Bener. Ini matching banget ya BTW. Iya, betul. Sama Betul, aku hijau-hijau. Oh my God. Kuning-kuning ya. Sumpah ini gak disetting loh. Gak disetting loh ini sobat kita loh. Naturally terjadi. Memang kita kan orang-orang doyan fashion ya. Jadi kita udah tahu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau misalkan sobat kita pengen ke Horizon Ultima Ratu, jangan lupa juga bisa langsung dicicipin aja tadi menu yang udah di-spill juga sama mbaknya ya. Ini base-nya dari matcha. Kalau misalkan pengen yang seger-seger bisa dipesan juga di orange juice. Dan khusus di bulan ini juga, di bulan Agustus ada promo kita, ada Celebration Merdeka. Harganya cuma di 580.000 aja. Kalau misalkan kamu pengen dapetin free akses ke swimming pool dan juga mini gym. Plus juga kalau misalkan kamu pengen yang ada view-nya kamarnya, pengen ada balkonnya, kamu bisa pilih di paket yang 780.000 aja. Dan kalau misalkan kamu pengen lebih murah lagi, pengen buru-buru gitu ya, nggak terlalu pengen dapat breakfast karena pengen stay sebentar doang. Bisa juga di Independence dengan harga 450.000 aja. Bisa langsung dikepoin aja di Instagramnya Horizon Ultima Ratu Serang. Mantap, banyak banget ya promonya ya. Banyak. Harus dicoba nih. Gimana rasanya tadi Mbak? Itu enak banget. Seger ya? Banget. Seger ya? Biasanya orange juice kan
asem gitu ya. Oh ini nggak pas banget. Pas manis dia kan? Dapat, manisnya dapat. Iyalah, soalnya kan Mbak ngeliat saya juga gitu loh. Oh my god ya. Oke, tadi sempat disupil juga sama Mbak Vika perjalanannya seperti itu kurang lebih ya. Dan beberapa kali Mbak Vika juga tekankan bahwa Mbak adalah orang yang disiplin dan juga detail. Mulai dari waktu, terus juga penghitungan, pengeluaran dan segala macam. Ini base punya karakter seperti ini dari apa Mbak? Apakah memang otodidak terjadi sendiri ataukah emang ajaran orang tua? Kalau bisa di-sharing. Oke, sebenarnya sendiri sih ya Mas ya. Karena aku tipikal orang yang agak lumayan nggak suka berantakan, nggak suka nggak teratur kayak gitu. Jadi memang terbawa aja, natural aja gitu. Natural terjadi ya. Iya benar, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang gimana sih. Gitu. Oke, luar biasa. Berarti memang karakter dari dirinya aja pengen benar-benar menjadi lebih baik gitu ya. Dan itu tadi ya, kalau misalkan kita konsisten, kita disiplin juga. Dan ya itu tadi kalau misalkan kita dengar dari cerita Tevika, terplanning banget ya. Bukan cuma sekedar pengen apa ke depan, tapi gimana caranya bisa menempuh dan juga berada di titik itu. Ya, oke, terus berarti kayak misalkan Mbak Vika langsung nganter produknya sendiri, womanwear, terus juga tadi foto produknya juga sendiri. Iya betul. Itu tahun 2015 berarti Mbak? Iya benar. Womanwear udah ada secara brand? Iya. Oke. Kayak gitu. Jadi dulu kan aku pikir memang kayaknya ini sangat berpotensi gitu ya. Karena melihat antusiasme customer itu luar biasa. Karena waktu itu aku benar-benar masih kecil banget. Belum ada tokonya berarti Mbak? Belum. Jadi waktu itu di samping rumah. Di samping rumah? Di samping rumah. Oke. Karena teman-teman suka yang mau lihat sih gitu kan, pengen lihat aslinya gitu, pengen lihat, oh yaudah ke rumah aja, aku bilang kayak gitu. Jadi dulu di rumah tuh ada space sedikit ya, sekitar 1,5 meter kali 3 meter. Nah itu aku manfaatin buat jualan aku di situ. Jualan, oke, jadi butik sementara lah gitu istilahnya. Iya gitu, toko sementara. Jadi aku di rumah, nah itu teman-teman pada datang ke rumah lihat-lihat kayak gitu. Oke. 2015 udah jualan secara online atau? Udah online. Pertama kali ingat di mana jualannya Mbak? Facebook kah atau apa nih? Dulu tuh zamannya BBM. Oh BBM. Ting. Iya. Kelihatan ya umurnya. Aduh. Saya juga ngalamin sih BBM sih. Pernah ya? Ngalamin. Iya, jadi dulu zamannya BBM, terus ke Facebook, terus baru waktu itu masih lumayan mulai keluar booming Instagram. Oke. Jadi 2015 itu aku udah mulai bangun Instagram aku dari nol. Womanwear itu benar-benar dari nol. Aku bingung mau kasih nama. Ya, kata aku namanya apa gitu ya. Akhirnya aku kepikiran, oh ya ini kan aku jual baju wanita. Betul. Gitu kan, baju wanita. Oh mungkin womanwear aja deh, aku bilang kayak gitu kan. Aku rangkai-rangkai. Oh oke, womanwear kayaknya cakep juga gitu. Dan lebih ke general ya, internasional gitu juga kan. Akhirnya muncullah itu nama Womanwear gitu di 2015. 2015 itu. Bener-bener followers tuh organik dari nol, bener-bener dari nol. Dan waktu itu aku cukup aktif juga, jadi aku main strategi itu bener-bener natural, kayak marketingnya gitu. Makanya kalau teman-teman tuh suka ada yang nanya ke aku, Vika gimana sih kok bisa sampai sekarang sebesar ini loh gitu. Instagramnya sekarang followersnya berapa ya? Berapa sih? 700.000 kalau nggak salah ya. Nyampe. Iya kan? Kayaknya ya. Tadi aku sempat cek 735.000. Iya, sekitar segituan. Bentar ya. lagi 1 juta loh itu Mbak. Amin ya. Gede banget loh itu Mbak. Jangan lupa nih yang belum follow ya, langsung follow. Yang belum follow tuh boleh. Dan tadi udah dijelasin sama Mbak Vika juga, memang naturalnya terjadi, organik juga. Organik. Berarti memang bisa dibilang marketnya juga ada ya Mbak ya? Iya betul. Oke, berarti 2015 terbentuklah Womanwear ini, dibangunlah Instagramnya. Iya betul. Berarti sampai tahun 2025 udah berapa tahun? 10 tahun. Udah 10 tahun. 10 tahun. Betul. 1 dekade ya? 1 dekade, betul. Satu dekade. Kalau misalkan kita ngomongin soal market sekarang Mbak, khususnya di Kota Serang. Kalau secara fashion, apa yang lebih banyak disukai khususnya oleh wanita-wanita di Serang ini? Nah, jadi awalnya itu aku jualan baju itu apa yang biasa aku pakai, apa yang aku senang. Dan itu banyak teman-teman yang suka. Kalau yang seumuran kan memang nggak jauh beda ya. Betul, referensinya ya. Iya, aku sukanya memang yang begini nih, yang warna-warna cerah gitu kan, yang colorful. Makanya kalau customer womanwear tuh ciri khasnya tuh udah tahu gitu. Womanwear tuh biasanya yang colorful kayak gitu. Nah, terus karena aku melihat pasar
di Serang itu ibu-ibunya luar biasa. Jadi ibu-ibu tuh kalau mau pengajian seragaman. Oh iya betul. Mau hajatan seragaman. Betul. Pokoknya ibu-ibu di Kota Serang itu kalau mau acara apapun dia suka seragaman gitu. Akhirnya aku lihat peluang itulah. Betul. Peluang itu akhirnya kayaknya aku bisa fokusin nih jual khusus ke gamis, ke dress. Akhirnya aku fokusin si womanwear itu aku bikin lebih ke fokus ke gamis-gamis, dress. Dan itu ibu-ibu tuh seneng banget. Apalagi womanwear tuh terkenalnya murah, tapi barangnya bagus gitu. Dan kualitasnya bagus, ada ukurannya. Udah gitu harganya terjangkau. Ya. Nah itu ibu-ibu di Serang tuh suka banget. Suka banget. Udah paket komplit lah istilahnya ya. Iya. Nah itu aku lihat peluang itu. Akhirnya aku manfaatkanlah peluang itu dan aku perbesar ya alhamdulillah sampai sekarang bahkan penjualan kita udah sampai ke mancanegara. Wow. Itu udah ekspor ya? Udah ke luar negeri. Udah. Ya? Negara apa aja waktu itu? Udah ke Filipina, Malaysia, Singapura yang masih rutin sampai saat ini tuh yaitu 3 negara itu. Terus kita juga pernah kirim ke Washington, terus ke Dubai juga pernah. Lumayan banyak sih ya, tapi kalau yang rutin sih 3 negara itu. 3 negara itu berarti ya, Filipina, Malaysia, Singapura. Wow, ini berarti bisa dibilang dari awal mulanya tadi ya, cerita awalnya dari dari ITC keliling-keliling Tanah Abang terus sampai akhirnya berada di titik ini followersnya sampai ya bentar lagi 1 juta lah ya, karena udah sekitar 735.000 orang yang suka dan juga follow Instagram dari womanwear_ betul ya? Betul sekali. Nah itu dia, jadi kalau misalkan kamu pengen belanja, pengen cari-cari referensi, pengen cari fashion yang sesuai dengan kamu bisa langsung dicek aja di Instagramnya. Tapi Mbak Vika, memang khusus gamis saja kah produknya ataukah jenis-jenis yang lain juga ada? Bisa dijelasin nggak sih Mbak? Siapa tahu mungkin takutnya nanti sobat kita kayak kayaknya gamis doang deh. Aku bukan tipe yang pakai gamis nih gitu. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir ternyata. Ada apa aja Mbak? Pokoknya karena aku tuh selalu melihat peluang ya. Jadi aku kembangkan si brand womanwear ini. Jadi aku kembangkan. Ada butik womanwear, ada yang terbaru sekarang brandnya nama aku, Vika. Vika? Yes, apa ini? Vika Official. Apa ini? Terus kita juga punya CMT ya. Jadi memang aku kembangkan lagi, turunkan. Kenapa? Karena aku melihat peluang. Jadi si butik womanwear itu dia khusus ke target marketnya tuh remaja. Remaja-remaja atau kayak mamah muda gitu ya. Ibu-ibu muda gitu yang suka pakai celana jeans, kaos gitu kan, blouse, kemeja. Nah itu aku ada. Jadi nggak usah khawatir ya buat teman-teman semuanya. Pokoknya di womanwear tuh lengkap banget. Lengkap banget ya. Lengkap banget tuh ya. Jadi kamu mau nyari jeans ada tadi ya. Terus juga atasan juga ada, nyari gamis juga ada semuanya. Jadi ada. Semuanya. Tapi aku penasaran juga apakah tidak pengen merambah ke menwear? Menwear ya. Menwear. Apakah memang ya udahlah woman aja karena gue cewek ya udahlah. Atau apa ada proyeksi ke depannya gitu enggak sih? Mbak? Jadi kalau di womanwear sebenarnya kita keluar juga baju cowok, tapi itu hanya saat Ramadan. Ya, jadi saat Ramadan itu kan aku lihat peluang ya, banyak sekali customer di seluruh Indonesia itu mereka suka pakai baju seragam Sarimbit itu. Betul. Nah itu aku manfaatkan peluang itu, jadi aku bikin baju kokonya untuk anak, untuk ayahnya juga gitu. Mungkin nextnya sih ya doain aja ya. Doain aja ya. Mudah-mudahan pulang dari sini udah muncul tuh ya. Betul. Pulang dari sini udah muncul tiba-tiba kan. Gara-gara aku tadi menwear tadi. Iya nih udah dikode ya. Siap. Saya foto sendiri pakai Bluetooth tadi kayak Mbak Vika juga nggak apa-apa. Jadi modelnya ya. Jadi model. Tapi Mbak tantangan terbesarnya apa sih Mbak setelah brandnya besar, punya nama segede ini dan juga sempat menjual 30.000 piece. Yes. Dalam 1 bulan. 2 bulan lah. 2 bulan 30.000 piece. Tantangan terbesarnya apa sih Mbak? Tantangan terbesarnya mungkin lebih ke mood ya diri sendiri. Mood? Justru diri sendiri ya? Iya betul. Kadang kalau moodnya lagi kurang bagus itu aku kadang males juga gitu. Tapi itu aku usahain, aku lawan ya. Mungkin itu dipengaruhi juga karena aku
punya anak-anak yang masih kecil-kecil ya kadang ya namanya ngurus anak-anak ya ada lelahnya, mungkin terbawa dari situ. Tapi overall sih sejauh ini kalau secara tantangan general ya, secara umum aku rasa sekarang tuh perkembangan teknologi ya yang semakin canggih, belum lagi inovasi-inovasi tuh semakin banyak banget sekarang itu. Pergerakannya itu benar-benar cepet banget. Kayak sekarang yang viral A gitu, besok udah B gitu kan, besoknya udah C, itu cepet banget. Betul. Nah itu yang menjadi tantangan tersendiri, sehingga kita tuh harus berpikir inovasi terbaru tuh apa ya gitu kan, harus mengembangkannya seperti apa lagi ya gitu. Itu sih yang luar biasa, menguras tenaga. Iya betul ya. Di luar tanggung jawab itu juga harus mengurus anak, terus juga ada tanggung jawab besar juga mengurus womanwear dengan tren sekarang yang serba cepat. Trennya sekarang tiba-tiba begini, besoknya udah begini dan begini segala macam gitu loh. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal harga nih Mbak, tadi kan udah dijelasin jenis-jenisnya ada apa aja, bukan cuma gamis, tapi ready semuanya untuk kamu nih, para wanita-wanita khususnya yang ada di seluruh Indonesia lah, karena udah ekspor juga ya ke luar negeri ya. Kisaran harganya, tadi Mbak bilang ini udah kualitasnya bagus, harganya juga bersahabat. Memang range harganya dari harga berapa sampai harga berapa sih womanwear ini? Kalau harga ya, kalau warga Kota Serang nih udah pasti tahu, terjangkau banget. Jadi range harganya tuh kita yang 50.000 juga ada. 50.000 ada Mbak? Betul, 50.000. Kayaknya paling mahal tuh paling 450.000 deh, itu pun jarang. 450.000? Itu kalau misalkan yang bagus 50.000, yang 450.000 berarti anti peluru ya Mbak bajunya kayaknya yang baik. Jauh banget ya. Soalnya jarang, nih keren banget. Berarti harganya cuma segitu range-nya? Segitu aja. Ada yang bisa custom gak sih Mbak? Kayak misalkan mau dong dibuatin gitu? Atau kebetulan ada beda ini? Aku baru banget dapat pesanan Bapak Wali Kota Serang. Wow. Haji Budi Rustadi, terima kasih banget ya udah mempercayakan pesan kemeja di womanwear. Dan Bapak Wakil Wali Kota Serang juga, Bapak Agis, terima kasih juga udah mempercayakan pesan kemeja di womanwear. Wow, seru banget. Jadi beliau-beliau ini menantang aku. Wow. Menantang, ayo Vika, coba buatin baju yang bagus, yang khusus spesial, nggak ada yang punya. Beliau bilang seperti itu. Akhirnya saya dapat tantangan dong, gitu kan. Baik Pak, Bismillah gitu kan. Saya yakin itu udah langsung gemeter. Saya dapat pesanan seperti itu udah langsung deg-degan. Tiba-tiba ditembak ya? Iya, udah langsung deg-degan, udah langsung yang kepala tuh, aduh ya Allah, aduh gimana ini, ya seperti itu. Akhirnya saya yakinkan diri saya pasti bisa, gitu. Akhirnya langsung cepet-cepet lah itu saya buat. Jadi buat teman-teman yang mau pesen juga insya Allah bisa banget karena kita ada konveksi sendiri. Ada konveksi sendiri, wow. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan pengen buat seragam pengajian, pengen buat seragam apapun itu dalam partai besar itu bisa banget tuh. Bisa banget. Yang mau jualan baju juga kalau mau pesen di womanwear itu bisa banget. Mau jahit di kita maklon, kita terima itu. Jadi pokoknya semuanya ada deh. Ini konveksinya ada, brandnya juga ada. Tadi sempet aku penasaran Vika Official apa isinya itu? Jadi Vika Official itu aku lebih fokus ke baju-baju casual, baju-baju casual daily. Karena aku lihat nih di Serang, dan kebetulan aku juga deket sama kantor pemerintahan, banyak mereka yang suka cari baju buat kerja. Nah, aku pengen fokusin ke situ. Oh, I see. Berarti yang agak-agak formal daily gitu ya. Kemeja, blus, yang baju kerja gitu. Oke, luar biasa. Berarti Palu gak ada nih, apa lu mau gua ada nih? Semuanya ada, ready semua nih. Dihajar semua pokoknya ya. Oh, oke. Tapi kalau misalkan tim podcast kita butuh seragam ini gitu, bisa di mana kira-kira ya? Bisa, diarahkan kemana tuh? Harus bisa. Biasanya? Jadi kalau teman-teman podcast nih di sini ya, yang mau pesan baju seragam harus pesan di aku. Harus pesan di Vika. Diskon ya? Siap. Diskon ya, oke boleh. Tenang aja. Oke. Luar biasa. Dan tadi sempat sepil juga ternyata langsung ditantang sama Bapak Wali Kota. Betul. Orang nomor 2 di Kota Serang, Bapak Agis gitu ya. Oke. Ada strategi khusus gak sih Mbak sampai akhirnya si womanwear ini besar, ataukah memang dari Mbak Vika sendiri punya ciri khas dalam ngebangun brand ini sendiri? Kayak bisa dibilang unique selling point-nya atau pembeda antara womanwear dengan brand-brand yang lain. Apa sih Mbak kira-kira Mbak?
Sebenarnya sih kalau perbedaan nggak ada ya, mungkin karena standarnya kan orang pengusaha itu sebenarnya gitu-gitu aja gitu kan ilmunya. Cuma mungkin kalau dari aku sih sebenarnya nggak ada yang spesial juga sih. Aku lebih ke konsisten dan percaya gitu. Mungkin aku juga lebih ke kekuatan tangan Allah gitu. I see. Karena menurutku itu nomor satu. Betul. Basically kan aku nggak ada desain gitu kan, desain. Jadi aku fokusin, aku percaya aku bisa, aku mampu, dan aku selalu konsisten apapun keadaannya. Waktu zamannya COVID banyak brand-brand yang berjatuhan, yang tutup, itu aku selalu berusaha dan mencari solusi. Jadi tiap kali aku berpikir mencari solusi itu semuanya aku rencanakan. Karena tadi tuh aku disiplin banget orangnya dan harus tertata rapi, harus ada alurnya gitu kan, harus ada strategi-strategi khusus gitu. Strategi entah itu gimana ya caranya di saat orang pada down kita harus tetap bisa bertahan gitu. Gimana caranya? Itu aku selalu buat artinya catatan-catatan kecil, strategi-strategi setiap harinya, evaluasi apa yang harus ditingkatkan itu seperti itu. Dan jangan pernah putus asa. Betul. Jangan pernah putus asa karena selama kita mau berusaha, selama kita yakin itu pasti bisa. Betul. Gitu. Setuju. Luar biasa. Jadi nggak usah khawatir walaupun mungkin keadaannya berat gitu ya Mbak ya. Tapi kalau misalkan kita ada keinginan, ada niat itu tadi, insya Allah pasti Allah ngasih julurkan. Iya dikasih kemudahan karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Oke. Betul banget. Rencana buka cabang butik atau fokus di online atau gimana Mbak? Oke. Nah karena kebetulan aku lihat di Serang ini ya lumayan konsumtif banget ya. Jadi antusiasnya tuh luar biasa. Jadi apalagi setiap Ramadan itu store aku tuh udah kayaknya lewat juga susah. Padet banget ya. Rame banget. Dan kalau misalnya buka cabang mungkin saat ini hanya di Kota Serang. Itu insya Allah nanti akan ada di depan yang jalan KP3B itu. Deretan Hotel Aston. Apa tuh Palima ya? Iya, Palima, betul. Palima, oke. Kalau sekarang tuh dia lagi dibangun rumah sakit Siloam, kurang lebih di depannya itu nanti. Oke, Insya Allah. Kalau misalkan ada sobat kita yang pengen beli secara online bisa di mana tuh Mbak? Nah, buat teman-teman semuanya nih yang nonton ya, jangan lupa kalau misalnya mau pesen baju, kita punya gamis, dress, atasan, ada blus, kemeja, pokoknya apapun kebutuhan kalian bisa belanja di store-nya Womanwear juga ada. Kalau yang di online kita juga ada di aplikasi Shopee, ada TikTok juga ada, terus di Instagram, by WhatsApp juga kita bisa. Nah kalian bisa langsung add ya, bisa langsung follow Instagramnya, ada Instagram @womanwear_. Terus ada satu lagi @butikwomanwear. Itu kalian bisa lihat koleksinya di situ semua. Oke, itu dia ya. Jadi kalau misalkan kamu gak sempet ke Kota Serang karena kamu ada di Sulawesi atau di Kalimantan, gak usah khawatir karena bisa langsung dicek aja di online-nya. Di Shopee ada, di TikTok ada, tinggal pilih aja kamu pengen fashion yang mana, pengen baju jenis apa, langsung di order aja nanti bakalan dikirim langsung ya Mbak ya. Oke. Dan Mbak Vika ini bukan cuma seorang businesswoman aja ternyata sobat kita, ada beberapa kali sering bergerak di bidang sosial. Ya. Apa bisa dikasih tahu gak sih Mbak? Apa bidang sosialnya ini, apa dan kenapa Mbak? Bidang sosial itu jadi aku ngebangunin rumah. Ngebangunin rumah? Yes. Maksudnya gimana Mbak? Renovasi rumah, kemarin terakhir tuh rumah keempat. Rumah keempat. Jadi dulu itu aku lihat ada tetangga, itu rumahnya masih yang kita sebutnya bilik ya, masih bilik bambu dan sangat-sangat terlihat tidak layak. Terus lantai pun beralaskan tanah, tidur pun seadanya, dan itu aku ngerasain luar biasa sedih gitu ya. Ketika kita ada duduk di kursi yang bagus, tidur di ruangan ber-AC, tetangga kita yang terlihat oleh kita tidur di tempat seperti itu, aku rasa nggak adil banget. Setuju. Nggak adil banget. Jadi dari situ aku berpikir, aku renovasiin rumahnya. Duit pribadi Mbak? Waktu itu uang pribadi. Wow.
Apakah nanti gerakan sosial ini akan menjadi apa bisa dibilang satu komunitas kah ataukah memang keinginan dari Mbak Vika sendiri untuk saling membantu aja gitu Mbak? Nah, kebetulan kita saat ini di Womenwear ada kegiatan Womenwear Peduli dan itu continue. Insya Allah minta doanya dari teman-teman semuanya semoga lancar supaya penjualan Womenwear semakin banyak dan Amin. semakin banyak rumah yang kita renovasi. Wow. Ya, jadi itu rutin insya Allah. Saat ini sih targetnya setahun satu rumah. Setahun satu rumah? Iya, wow. setahun satu rumah. Keren banget. Dan itu tadi ya bukan cuman kita lihat dari keberhasilannya aja di bidang brand dan juga usaha itu sendiri, tapi gimana caranya bisa ngelihat juga ke secara lingkungan gitu ya Mbak. Jadi walaupun kita udah berada di titik ya bisa dibilang udah nyaman lah dalam hidup, tapi kita harus saling buka mata kita juga untuk peduli gitu loh. Jadi ya mungkin itu yang ngebuat rezeki Mbak Vika selalu ngalir kali ya. Amin ya Allah, aku merinding. Iya gak sih? Ya aku merinding banget. Ya itulah, makanya aku bilang tuh kekuatan tangan Allah, aku bilang. Jadi kalau kemampuan secara ilmu, materi, mungkin gak ada gitu. Aku gak ada basic marketing, gak ada basic desain, gak ada basic akuntansi atau apapun itu. Tapi aku percaya aja. Percaya sama yang punya kuasa, sama yang punya rezeki. Mintanya sama yang di atas. Setuju. Luar biasa. Kalau misalkan nanti ada sobat kita nih Mbak yang pengen menjulurkan tangannya tapi lewat Mbak Vika. Kayak misalkan ya udah Mbak Vika kan suka ngebantu-bantu nih masyarakat yang ada di Kota Serang khususnya. Aku pengen nyumbang deh. Masih open gak Mbak? Kayak misalkan bisa gak kayak gitu? Nah, jadi aku juga mau cerita nih. Sebenarnya baru banget bulan kemarin aku berkunjung sama tim Womenwear ke panti asuhan yang ada di Kota Serang. Dan saat itu aku melihat banyak sekali anak kecil yang ada yang ditinggal orang tuanya, ada yang dibuang, ada yang pokoknya banyak banget. Dan di situ ada yang menarik perhatian aku. Ada satu sosok anak kecil yang dia duduk sendirian di dalam ruangan. Duduk sendirian, dia hanya melihat. Aku samperin, aku tanya, "Adek kenapa?" gitu kan. Akhirnya waktu itu ibu panti cerita. Jadi si adek ini lumpuh dari bayi. Betul, dia lumpuh, nggak bisa berjalan. Dia umurnya sekitar 5 tahun, perempuan, namanya Adele. Dia lumpuh, nggak bisa berjalan, tidak bisa seperti anak-anak yang lain berlarian. Itu aku nggak kuat banget liatnya, bener-bener. Pokoknya karena aku juga punya anak ya, bisa ngerasain gitu. Nah akhirnya aku di situ buat video Adele, aku upload di Instagram pribadi aku. Di situ aku bikin sedikit caption, terus di situ juga aku bikin gimana kalau aku open donasi, open donasi. Dan itu luar biasa. Sampai saat ini yang nge-view itu udah sekitar 95.000 orang. Dan yang ngeklik buat open donasi itu udah sampai 900 orang. 900 orang di situ. Dan ini yang aku masih pikirkan untuk apa sih nge-manage. Karena namanya itu kan ada titipan ya, titipan dari teman-teman gitu, khawatir ada kesalahan, itu yang masih aku manage. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin ada inisiatif juga mau membantu saya memanage hal tersebut juga boleh banget ya. Jadi nanti bisa DM ke Instagram pribadi aku, bisa kita sharing-sharing, mungkin bisa saling support. Boleh. Gitu. Instagram pribadi di mana Mbak? Malvika Amalia. Malvika Amalia tuh ya. Semoga aja nanti bisa bekerja sama gitu. Itu tadi karena kalau misalkan gerakan sosial pasti Zelvin yakin banyak banget orang-orang bukan dari Kota Serang aja, dari luar kota juga sama-sama ikut pengen mensupport gitu ya. Luar biasa. Ayo kita minum dulu. Keren sekali. Ini inspiratif sekali ya. Bukan cuma sukses tapi punya kepedulian yang tinggi juga gitu loh. Alhamdulillah ya Mas ya. Kalau kita saling membantu itu jujur aku tuh ada rasa kebahagiaan yang luar biasa. Kalau kita lihat, kalau aku ya lihat orang yang dia happy, tersenyum, bahkan sampai menangis terharu karena kebahagiaan yang dia dapat melalui tangan aku, itu rasanya ya ampun, hati itu kayak udah wow gitu. Setuju. Udah jelas gitu nggak bisa berkata-kata. Kebahagiaannya beda gitu ya Mbak. Ketika kita banget. Bisa memberi gitu loh. Banget. Dan apalagi ngeliat respon mereka yang kayak misalkan berterima kasih dengan ekspresi yang sangat luar biasa, itu kayaknya kita ngerasa penuh aja hatinya. Bener banget. Luar biasa. Itu aku happy banget pokoknya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi dong Mbak Vika dong. Ke depan ada next untuk buat usaha baru di bidang fashion Mbak.
ada proyeksi spill tipis lah. Atau bisnis lain selain fashion boleh di spill. Boleh ya. Kuliner? Apa nih? Food woman. Jadi cewek aja yang makan ini. Enggak, jadi kalau bisnis tuh memang aku juga termasuk orang yang nggak pernah puas ya. Betul. Jadi selagi masih ada kesempatan, ada peluang, Sikat ya why not dong. gitu Betul, kan. betul. Why not, apalagi usia kita yang masih muda ya. Masih muda. Setuju. Jadi aku rasa buat teman-teman semuanya juga yang masih muda, yang jiwanya masih semangatnya tinggi ya, jangan pernah berhenti mencoba gitu. Setuju. Ya. Nah kalau rencana pengembangan sih ada pastinya, ada gitu ya, di fashion ada, rencana di properti pun ada. Properti pun ada? Wah ini merambah yang lain-lain ini. Iya. Ada insya Allah ya. Minta doanya aja. Minta doanya. Oke, luar biasa sekali ceritanya. Dan semoga sih bisa menjadi inspirasi juga untuk sobat kita. Dan bisa menjadi edukasi juga gimana caranya kita mengembangkan brand kita. Coba dong Mbak, mungkin banyak generasi sekarang, generasi Z nih yang pengen buka brand sendiri. Udah banyak juga tuh, tapi suka stucknya di coming soon doang tuh. Nggak di posting-posting tuh. Coming soon katanya 2 bulan, 3 bulan, mana ceritanya gitu loh. Dikasih tips dong. Sampai 5 bulan coming soon. Nggak ada. Coming soon. Aduh, lama-lama apa nih? Buat teman-teman ya, buat teman-teman Gen Z nih ya. Gen Z buat dong. Teman-teman Gen Z, milenial juga nggak apa-apa. Boleh, monggo. Yang milenial, yang mungkin sekarang jiwa keinginan ya, kayak ngelihat ini sukses pengen, lihat ini sukses pengen. Jangan cuma pengennya aja ya, tapi harus direalisasikan ya. Caranya gimana? Yang pertama, kalian gak usah khawatir ya. Jangan selalu berpikir harus modal uang ya. Aku rasa enggak. Karena aku pun dulu alhamdulillah sampai sekarang aku nggak ada hutang bank untuk ngebangun Womanwear ini. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir ya. Yes, nggak usah khawatir. Yang penting konsisten. Ya, jadi nggak usah khawatir. Aduh, saya nggak punya uang nih, nggak punya modal besar nih, gitu kan. Jadi yang pertama sih sebenarnya harus yakin. Mental dulu yang dikuatin, mentalnya kuatin, percaya diri ya, dan jangan pernah menyerah. Kalian harus coba terus. Jadi kalau misalnya orang usaha itu, kalau udah berjalan, udah coming soon nih kayak tadi, terusin. Jangan coming soon doang. Bener, coming soon doang. Jadi terusin. Apa passion kalian? Lebih enak sih di passion ya. Karena itu yang mungkin jalannya lebih gampang gitu. Kalau fashionnya di food ya silahkan kembangkan. Sekarang tuh udah zamannya media sosial. Setuju. Referensi tuh di mana aja banyak banget, tinggal searching. Ya, mau cari caption tinggal chat GPT. Chat GPT gampang, AI. Mau nyari judul chat GPT juga. AI. Ya udah gampang banget. Jadi yang penting kalian ya harus mulai mencoba passion kalian apa, kalian tekuni di situ, mulai dari hal-hal kecil aja daily. Yang penting konsisten, harus terus kalian lakukan. Ya, pokoknya nggak boleh. Misalnya kalian udah jualan nih. Udah jualan 1 minggu sepi, nggak ada yang beli. Misalnya buka booth gitu ya, depan warung, depan toko gitu. Buka booth, seminggu sepi. Besoknya nggak usah langsung lembek. Kebanyakan kan udah tutup ya. Nah itu nggak boleh. Terusin aja, kalian harus evaluasi. Kesalahannya apa, yang kurangnya apa itu dikembangkan, dievaluasi. Ya. Jadi itu tips menurut saya yang paling penting itu tadi harus yakin. Terus harus konsisten, harus konsisten ya, harus percaya sama kemampuan diri sendiri. Ya, kalau modal itu bisa mengalir, berjalan aja. Yang penting kalian jangan boros, jangan boros. Dan disiplin waktu, disiplin keuangan. Jangan sampai pakai uang modal buat kebutuhan pribadi. Nggak boleh tuh. Udah salah banget, ya, udah salah. Yang penting itu kuncinya menurut saya. Kalau itu udah bagus, udah konsisten, kedepannya tinggal mengikutin aja. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Vika. 3 kata untuk Womanwear, Mbak. 3 kata untuk Womanwear. 3 kata untuk Womanwear yang mendefinisikan dan juga mendeskripsikan Womanwear. Kalau dari ininya sih ya, more than fashion. More than fashion. Yes. Wow. More than fashion. Oke, sebelum kita tutup episode kali ini sobat kita masuk ke sesi mystery box ya. Boleh. Jadi apa nih? Boleh dilihat di dalamnya ada apa dan juga apa hubungannya yang di dalam ini dengan diri Mbak Vika, monggo. Bukan kecoa ya? Biasanya kobra sih Mbak, kobra. Oh my god. Ini aku buka nih. Dibuka Mbak. Takut. Ini gimana? Ini dulu. Serius. Awas Mbak. Wait, out frame. Bismillahirrahmanirrahim.
Buka ya. Buka boleh. 1, 2, 3. Apa tuh? Oh my god. Serius nih. Apa itu? Ini serius ada. Serius. Coba lihat. Kenapa malu dia? Oh my god. Aku keluarin ya. Iya boleh. Ada apa? Ada apa Kok di balik bisa ini? sih nemu? Kita intelnya luar biasa Mbak memang. Kamus Bahasa Jepang. Ada cerita apa di balik ini? Ini kok bisa ya? Ya Allah, ini kreatif banget sumpah. Ini tim podcastnya luar biasa. Ini Nggak keren main-main, banget nggak ini. main-main. Apa? Ada cerita apa di balik Oh ini? my god, ini temen aku. Teman kamu waktu kapan? Iya, waktu kuliah. Waktu kuliah, oke. Yes. Karena sempat ngambil sastra? Ambil sastra Jepang. Sastra Jepang. Bener Oke. banget. Jadi kangen banget. Oh my god, kangen banget. Jadi aku kuliah ngambil sastra Jepang. Waktu itu tahun 2011 di Jakarta. Ya Allah. Dan aku juga pernah waktu sekolah ke Jepang pertukaran pelajar. Oh berarti berangkat langsung ke Jepang? Iya. Oke. Pertukaran pelajar se-Indonesia. Aku perwakilan Provinsi Banten. Wow, keren waktu banget. itu. Jadi aku tuh emang suka Jepang. Sukanya itu karena lingkungan negaranya, kebudayaan, disiplin itu luar biasa. Itu yang aku contoh sih. Wow. Buat diri aku. Buat diri Yes. Mbak Vika ya. Iya. Berarti Jepang jadi salah satu inspirasi dan juga referensi juga ya. Bener banget. Oke. Tapi Jadi kalau aku nonton suka. film-filmnya? Kalau filmnya sih ya Doraemon gak ada lagi. Oh Doraemon udah itu aja ya? Kirain film-film anim-anim sekarang gitu loh Mbak. Enggak sih. Oke. Enggak. Ada rencana mau ke Jepang lagi Mbak? Iya, insya Allah. Udah alhamdulillah sudah 4 kali ya. Udah 4 kali ke Jepang ya? Berapa kali Bang? 5. Mimpi ya? Ngomong Jepang dong dikit dong. Aduh, gak mau Konnichiwa. Menyapa ke sobat kita. Kangen banget loh. Coba menyapa ke sobat kita. Ya Allah, oh my god. Aku kangen banget ngebukain ini. Bisa nggak? Ayo. Oke. Coba. Dikit aja ya sebenarnya. Iya boleh. Karena kalau bahas Sobat kita. sobat kita. Jadi mungkin aku mau sedikit pakai bahasa Jepang perkenalan diri aja. Boleh. Ya? Oke. Mangga. Konnichiwa. Hai. Hajime maste, watashi wa namae wa Vika desu. Sarang karakimasu. Aku grogi. Itu aja deh. Itu aja. Oke, kalau seperti itu langsung tepuk tangan untuk Malvika Amalia. Oh, closing boleh, closing. Terima kasih sudah nonton gitu, bisa, Mbak. Enggak ada, arigato aja. Arigato aja berarti ya. Arigato gozaimasu. Oke, arigato gozaimasu Mbak Vika. Arigato. Udah mampir-mampir ya, udah ngobrol-ngobrol dan sekali lagi semoga bisa menjadi inspirasi juga dan juga edukasi untuk sobat kita untuk memulai bisnisnya dan juga semoga aja kisah hidupnya bisa menjadi pembelajaran juga nih untuk nanti ngebangun brand ke depannya. Betul. Oke, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Horizon Ultima Ratu Serang yang selalu mensupport dan juga mendukung Ruang Kita Podcast. Boleh kasih tepuk tangan. Dan kalau misalkan sobat kita pengen request juga nih dan juga pengen ngundang untuk narasumbernya diajak ngobrol-ngobrol, boleh juga tulis aja di kolom komentar pengen undang siapa, nanti bakalan kita reach out, nanti kita undang, kita ajak ngobrol-ngobrol. Yes. Oke, kalau seperti itu saya Zelvin pamit dan jangan lupa untuk like, komen, dan share konten ini dan sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Zelvin pamit, bye-bye.